Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhajir, saya dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan di Fakultas Pertanian Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Kali ini saya membuat video dengan jawaban-jawaban ujian akhir semester dalam mata kuliah Aswaja, yang mana dosen pengampu kali ini yaitu Bapak Rosadi SAG MSI. Ada 4 soal yang akan saya jawab melalui video. Soal yang pertama yaitu, apa saja yang Anda ketahui dengan tasawuf, dan coba jelaskan secara singkat tokoh Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Nah, tasawuf adalah gerakan-gerakan yang mengajarkan ilmu, cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, dan membangun lahir batin, serta memperoleh kebahagiaan yang abadi. Tasawuf juga pada awalnya merupakan gerakan zuhud dalam Islam, dan dalam perkembangannya melahirkan tradisi mistisme Islam. Nah, tasawuf mengajarkan kepada manusia agar jadi pribadi yang berakhlak mulia dan menghilangkan segala akhlak dari perbuatan tercela. Manusia yang dapat mengamalkan ilmu tasawuf dengan baik akan selalu memiliki hati bersih, suci, dan disinari oleh ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada penjelasan tentang Imam Al-Ghazali adalah memberikan pengaruh signifikan kepada para filsuf dari lintas agama pada abad pertengahan. Al-Ghazali lahir pada 450 Hijriah atau antara 1058 hingga Februari 1559 Masehi, dengan nama asli Abu Hamid Ibnu Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali juga dikenal sebagai Al-Ghazali oleh orang Barat adalah teolog muslim, ahli hukum, filsuf, dan seorang mistik dan Persia. Nah, adapun Junaid Al-Baghdadi yaitu lahir dengan nama Junaid bin Muhammad Al-Zujaj. Ia merupakan anak laki-laki Muhammad yang menjual kaca yang berasal dari Nahwan. Junaidi juga lahir dan tumbuh besar di Irak. Ia kemudian dikenal sebagai ahli fikih, berfatwa berdasarkan mazhab fikih Abu Thawr, salah seorang sahabat Imam Syafi'i. Junaid kemudian mendalami tasawuf dan berguru kepada Asy'ari As-Sakti, yaitu pamannya sendiri, Al-Haris Al-Musibi dan Muhammad bin Ali Al-Qasab. Karena ketekunannya, ia menjadi salah satu imam besar dan terkemuka tasawuf. Nah, adapun soal yang kedua yaitu, apa yang Anda ketahui dengan golongan Syiah? Nah, yang saya ketahui dari golongan Syiah merupakan salah satu golongan politik yang timbul sesudah masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Golongan ini sangat fanatik kepada Khalifah Ali dan keturunannya. Mereka berkeyakinan tidak seorang pun yang berhak menduduki jabatan khalifah kecuali dari keturunan Ali. Jika orang yang mengambil khalifah bukan dari keturunan Ali, berarti merampas kekuasaan dan khalifaan tidak sah. Tetapi akhir golongan ini dimasuki oleh unsur yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam. Nah, Syiah juga bermula dari perjuangan politik, yaitu khalifah, kemudian berkembang menjadi agama. Dasar pokok Syiah ialah tentang khalifah, sebagaimana mereka menamakannya iman. Maka Ali bin Abi Thalib adalah imam sesudah Nabi Muhammad SAW. Kemudian bersambung, imam menurut urutan dari Allah, beriman kepada iman dan taat kepadanya merupakan sebagian dari iman. Iman menurutkan pandangan Syiah bukan seperti golongan ahli sunnah. Menurut golongan ahli sunnah, khalifah atau imam adalah wakil pembawa syariat atau Nabi Muhammad dalam menjaga agama, yaitu agama Islam. Adapun soal yang ketiga yaitu, jelaskan golongan di bawah ini. Yang pertama yaitu Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Wahabi, Ikhwanul Muslimin, dan Hizbut Tahrir. Nah, saya jelaskan yang pertama itu Khawarij. Khawarij dalam istilah umum yang mencakup sejumlah aliran dalam Islam yang
awan yang mengakui kekuasaan Ali bin Thalib menolak. Disebut Khawarij disebabkan karena keluarnya mereka dari dinul Islam dan kepemimpinan muslimin. Aliran Murji'ah. Yang kedua itu Murji'ah. Aliran Murji'ah adalah golongan yang terdapat dalam Islam yang muncul dari orang yang tak sepaham dengan Khawarij. Ini tercermin dari ajaran yang bertolak belakang dengan Khawarij. Aliran Mu'tazilah muncul di Basra, Irak pada abad kedua. Kelahiran bermula dari tindakan Wasil bin Atha berpisah dari gurunya Imam Hasan Basri karena perbedaan pendapat. Hasan Basri berpendapat mukmin yang melakukan dosa besar masih berstatus mukmin. Yang ketiga itu Mu'tazilah, yaitu aliran yang berpisah dari gurunya Imam Hasan Al-Basri karena berbedaan pendapat. Hasan Al-Basri berpendapat mukmin yang dilakukan dosa besar ialah mukmin yang masih berstatus mukmin. Nah, yang keempat itu Wahabi, yang mana Wahabi lebih tepatnya Wahabisme atau Wahabi ya, ada sebutan yang dianggap oleh para orang-orang sebagai aliran reformasi keagamaan dalam Islam. Sebutan-sebutan ini muncul di masa dakwah seorang teolog muslim abad ke-18 yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab yang berasal dari Najd Arab atau Saudi. Nah, yang kelima itu Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin merupakan sebuah organisasi Islam berlandaskan ajaran Islam dalam berpolitik di berbagai negara. Ikhwanul Muslimin ikut serta dalam berproses demokrasi sebagai sarana perjuangan atau bukan tujuan, sebagai kelompok-kelompok lain yang mengakui demokrasi. Nah, yang terakhir yaitu Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir adalah organisasi politik pan-Islamis yang menganggap ideologinya sebagai ideologi Islam yang tujuannya membentuk khalifah Islam atau negara Islam. Kekhalifahan baru akan menyatakan komunitas muslim dalam negara Islam kesatuan dari negara-negara mayoritas lainnya atau mayoritas muslim. Nah, yang keempat yaitu soalnya itu pemerintahan sudah menetapkan ibu kota negara IKN bernama Nusantara di Kalimantan Timur. Sebuah lahan sangat luas, masih sama belukar dan hutan luas. Dipastikan akan ada ribuan orang Indonesia akan tinggal di lokasi baru itu. Tentunya akan ada banyak agama, suku, golongan mendiami lokasi tersebut. Bagaimana menurut pandangan Anda cara membangun konsep beragama di IKN Nusantara tersebut? Nah, menurut saya pribadi konsep yang harus dibangun di pemerintahan Nusantara tersebut atau tepatnya ibu kota yang di sana yaitu tentang mensosialisasikan dengan cara seperti yang telah dulu dilakukan oleh para wali-wali Allah atau sunan-sunan yang dilakukan di tanah Jawa seperti itu. Nah, tentunya di sana juga banyak mayoritas Islam, Buddha, Hindu, bahkan agama-agama lainnya pasti mayoritasnya sangat banyak di sana. Jadi penyesuaiannya tentunya kita mempunyai cara tersendiri dalam membangun konsep beragama di IKN Nusantara tersebut. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.